Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، jemaah salat zuhur Masjid Al-Falah Surabaya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat zuhur dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini dengan mimbar zuhur, yang mana insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita di hari Selasa ini. Insyaallah kita akan membahas seputar motivasi Al-Quran dalam rangka mengamalkan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu hadzal Quran. At-ta'amud bil Quran artinya terus-menerus mengupdate diri, mengevaluasi diri agar tidak jauh dari Al-Quran sampai mati. Karena Quran ini kalau tidak diupdate, tidak ada motivasi, itu akan semakin menjauh. Maka dari itu motivasi ini kita niatkan untuk kembali kepada Al-Quran. Subtema yang akan kita bahas adalah seputar kiat agar kita senang membaca Al-Quran. Sebelum kita memasuki pembahasan ini, perlu kita pahami bahwa senang membaca Quran itu tidak sama senang mendengar lagu. Kita ini semua memiliki unsur yang sama, potensi yang sama, karena kita sama-sama manusia. Perasaan senang itu kita miliki bersama. Hanya harus kita pahami, senang mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, bertadabur dengan Al-Quran tidak sama dengan senang yang kita mendengar lagu atau kita bernyanyi, enggak sama. Jadi jangan kemudian kita mengatakan saya ini kok kalau mendengar lagu nyanyian itu kalau saya bernyanyi senang ya, malam minggu bersama teman-temannya. Nah, Al-Quran itu juga memberikan kita kesenangan, tapi tidak seperti kita senang kepada nyanyian-nyanyian, lagu-lagu atau apapun yang membuat kita senang, dari bakat-bakat kita, hobi-hobi kita. Ini yang pertama harus kita pahami. Ketika kita sudah mampu membedakan kesenangan terhadap Al-Quran dan kesenangan kepada selain Al-Quran, maka insya Allah kita kemudian bisa istiqomah. Kenapa? Karena kesenangan Al-Quran itu atas dasar
ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an kalam Allah. Kalau kesenangan selain Al-Qur'an itu karena memang unsur kita sebagai manusia oleh Allah diberi potensi untuk menyenangi itu. Ada istilah otak kanan, otak kiri. Nah, kita semua sama. Hanya orang-orang yang mampu menyenangi Al-Quran dengan benar, maka pengaruhnya kepada dirinya berbeda. Karena ketika kita oleh Allah diberi kesenangan membaca Al-Quran dan benar kesenangan kita itu, maka akan memberikan efek masa depan yang baik, yang kita kenal dengan keberkahan. Orang yang mampu menyenangi Al-Quran dan benar rasa senangnya, hidupnya akan berkah. Berkah itu hidupnya akan tambah baik, tambah berkembang, tambah maju. Nah, kesenangan yang sifatnya syahwani, tidak atas dasar keimanan ini masa depannya itu suram. Biasanya akan datang kekerasan hati. Panjenengan kalau senang dan kesenangan itu tidak dianjurkan oleh agama, ya senang kita. Tapi biasanya setelah itu akan ada penyesalan-penyesalan, yang mana penyesalan ini bersumber dari gelapnya hati, kerasnya hati. Nah, orang kalau senang Al-Quran tidak, lembut hatinya, semakin senang semakin lembut. Nah, kalau orang menyenangi atau dia membiarkan dirinya lalai dalam kesenangan-kesenangan syahwani yang di atas dasari syahwatnya, maka setelah itu akan ada kekerasan hati, kegelapan hati. Dia akan pusing, bukan tambah senang. Dia akan merasakan beberapa kesulitan, kebingungan. Ini bedanya di situ. Maka kita harus membedakan, dan kita upayakan kesenangan kita itu jangan di atas kesenangan syahwat itu. Saya ingin membaca satu tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang cara dan bagaimana supaya kita ini berta'athur. Ta'athur itu timbul satu kesenangan di hati terhadap Quran, itu namanya ta'athur. Ta'athur itu adalah efek atau pengaruh ketika Al-Quran dibaca, ada takhir, ada bekas di hati kita, yang mana bekas ini pasti menjadikan kita merasakan kebahagiaan, merasakan kesenangan. Beliau mengutip satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam yang tersebut, ini kalau kita kembali ke redaksi ayatnya, ini berada dalam pembahasan tentang umat-umat terdahulu. La dzikra, dalam hal tersebut ada peringatan liman kana lahu qalbun, bagi orang yang mempunyai hati, au alqas sam'a, atau menggunakan pendengarannya, wa huwa syahid, sedangkan keadaan dia sedang menyaksikan. Ini Ibnu Qayyim mengarahkan keterangannya kepada Al-Quran, menukil dari Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala, istama'a kitaballahi wa huwa syahidul qalbi. Di dalam istimah, karena kesenangan kita terhadap Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama senang mendengar, senang membaca, senang bertadabbur. Senang mendengar ini kita harus perhatikan, kita senang karena suaranya apa karena Qurannya. Kita bermakmum di belakang imam, wah enak Ustaz, suaranya membuat saya ini senang luar biasa. Senang suaranya, apa senang Qurannya? Bahaya. Artinya kalau Quran dibaca, orang yang nggak bersuara itu nggak senang ke Quran, nggak senang. Berarti senang ke suaranya. Kalau senang ke suaranya, ya berarti bukan senang karena Qurannya. Nah, orang yang senang ke Quran tidak demikian. Siapapun yang membaca, selama dibaca sesuai Al-Quran,
mau suaranya tinggi, mau suaranya serak-serak basah, mau suaranya seperti apa, ketika Quran dibaca hatinya bergetar, imannya bertambah. Bukan imam itu nggak suka saya, kenapa? Membacanya nggak karuan, suaranya itu fals. Jadi fokusnya ini ke suara. Suara itu ya semua kita senang lah. Tidak ada manusia tidak menyanyi suara bagus, itu tidak ada, pasti senang. Ya kan kita sama, dengar ada suara penyanyi suaranya bagus nggak bagus gitu kan. Ini kita pahami, hal seperti ini kita pahami supaya kita bisa benar-benar termasuk orang-orang yang menyenangi Al-Quran itu. Istama'a kitaballahi wa huwa syahidul qalbi. Jadi supaya kita pendengaran kita ini benar ketika mendengar Al-Quran, maka kita harus mengikutinya dengan hati. Maka kemudian disebutkan ada 3 hal yang harus kita perhatikan supaya kesenangan itu muncul. Fa'idha hasalal mu'athir wa huwal Qur'an. Yang pertama ada mu'athir. Mu'athir itu objek yang membuat kita merasakan kesenangan itu, yaitu Al-Quran. Ada Al-Qurannya, ada bacaan Qurannya. Wal mahallul qabil, tempat atau wadah dari objek yang kita dengar. Ini 3 hal harus sehat, harus aktif. Ada Quran yang dibaca, itu namanya mu'athirnya. Kemudian ada tempatnya, ketika dibaca itu sampai ke satu tempat. Wa huwal qalbul hayy. Nawadah ini adalah hati yang hidup. Hati yang hidup. Hati itu ada 2, ada hidup, ada mati. Ada terang, ada gelap. Ada lembut, ada keras. Nah kita ini ya masing-masing melihatlah, hatinya masih hidup atau enggak, hatinya masih terang atau masih gelap. Nah hati itu tempatnya iman. Nah karena iman itu al-iman at-tasdiqu bil qalbi. Hati itu tempatnya iman kita. Wa asgha, kemudian wal mahal qabil wa huwal qalbul hayy wa wajada syarta, kemudian memiliki atau menemukan syaratnya, wa huwal isgha, yaitu pendengar, sarananya, alatnya. Jadi Quran dibaca, kuping kita ini juga harus mendengar. Jangan Quran dibaca, kuping kita dengar Quran, kemudian sambil ngobrol dengar pembicaraan teman kita ya. Nah, Quran dibaca, tapi kita ngobrol ya ada. Nah ini orang begini nih biasanya nggak akan mampu merasakan takdir dari Quran itu. Nggak bisa, sulit. Nah 3 hal. Kemudian hatinya harus hidup, harus subur. Kalau Al-Quran itu ibarat air yang mengalir, maka harus menjadi tanah yang subur, bisa menerima. Nah kalau 3 hal ini sudah kita miliki, maka kita insya Allah akan merasakan taksir. Taksir itu bekas dari bacaan Al-Quran yang kita dengar, yang kita baca, yang kita tadabburi. Ya sahabat itu ya begitu. Maka ada satu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu pada satu salat, yaitu salat maghrib, beliau membaca surat At-Tur, Dalam hadis itu disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tur, itu sahabat benar-benar menggunakan 3 hal tadi untuk mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika membaca surat At-Tur, beliau membaca ayat-ayatnya dengan benar, dengan baik, dan sahabat yang mendengarkannya juga mendengarkan dengan baik, menggunakan 3 unsur tadi dengan sempurna. Sehingga ketika beliau sahabat ini di akhir bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat itu, beliau berkata, kada qalbi an yatir, sampai hatiku ini mau terbang.
Karena mendengar bacaan itu hatinya mau terbang, hatinya saking indahnya, saking senangnya, saking bahagianya mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, wantafal mani'u, pencegah untuk tidak merasakan takdir Quran itu harus ada, wa huwa ishtighalul qalbi wa dhuhuluhu an makna al-khitab. Ishtighalul qalbi wa dhuhuluhu an makna al-khitab wa insirafuhu anhu ila syai'in akhar. Jadi hati itu ketika mendengar Quran jangan mengarah ke tempat yang lain. Hatinya baik, beriman dia. Jangan misalkan imannya sudah baik, sudah bagus dengar Al-Quran. Tapi kalau hatinya ke arah lain, nggak bisa juga menerima takdir Quran, nggak bisa. Hati ke arah lain itu mikir sesuatu yang seharusnya tidak dipikir. Sama kita kalau ingin sholat, misalkan imamnya panjang, ada sholat imamnya panjang, supaya kita itu anteng, supaya kita itu istiqomah di situ, tidak merasakan bosan. Karena kadang-kadang kita kan bosan, wah lama sekali imam ini kok satu lembar sudah dibaca kok masih baca yang lain. Itu kita sebenarnya kalau imamnya membaca Quran, cara kita hadirkan semua. Nah, pasti orang yang ingin segera selesai bacaan Al-Qurannya pasti ada sesuatu di hatinya yang ingin dijalankan, pasti oleh setan ataupun oleh apapun yang menyebabkan dia memikirkan sesuatu untuk melepaskan Quran. Nah, kita perhatikan ini. Coba panjenengan baca Quran. Ketika panjenengan baca Quran dapat satu lembar, dua lembar, ketika ingin menyelesaikan bacaan pasti ada sesuatu. Saya ingin ini, saya ingin itu. Oh, saya masih mau beli ini, saya belum belanja. Itu pasti. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Padahal masih banyak waktu, masih baru 2 menit baca ini. Masih baru 2 menit. Coba panjenengan baca apalah selain Quran, buka HP aja. Walaupun ada unsur, ada objek itu datang, kamu masih belum beli itu kok masih baca HP. Masih HP-nya di depan kan, gampang nanti lah. Quran kenapa kok kita ini? Karena memang di Quran itu ada sesuatu yang tidak ada pada sesuatu yang lain. Mudah-mudahan kualitas kita ketika menyenangi Al-Quran, ketika membaca Al-Quran semakin baik. Nah, ini kita harus evaluasi, supaya kita bisa memahami kedekatan kita dengan Al-Quran, atau sedekat apa kita dengan Al-Quran di usia kita ini. Usianya sudah semakin bertambah, upayakan. Mungkin bacaan kita belum baik, mungkin hafalan kita belum banyak, mungkin ya banyak hal-hal yang perlu kita, tajwid kita belum sempurna, tapi upayakan hati kita ini dekat dengan Al-Quran. Itu upaya kita, itu upaya orang awam. Ini saya sampaikan. Mungkin kita terlambat membaca, tapi hati kita harus sering buka gitu. Buka, aktifkan untuk menerima aliran-aliran kalimat-kalimat Al-Quran. Buka. Cukup kita menyenangi Al-Quran, mudah-mudahan kapan-kapan Allah akan mengumpulkan kita dengan Al-Quran dan mengumpulkan dengan orang-orang yang ahlul Quran. Mudah-mudahan demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi kita bersama untuk kembali mengatur hidup kita ini, sisa usia kita ini, khususnya dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kesenangan kita adalah kesenangan yang benar. Wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Orang yang senangnya sudah benar kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitabullah, maka dengan sendirinya tidak akan suka kepada kekufuran, tidak akan suka kepada kemaksiatan, tidak akan suka kepada kefasikan. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.